Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita. Semoga yang sehat semakin sehat, semoga yang sakit Allah cepat angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah juga selalu memberikan pertolongan dalam urusan kita, memudahkan urusan kita, melancarkan urusan kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan kepintaran, kecerdasan dalam otak kita. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemudahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita dan orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, untuk hari ini kita akan belajar dua mata pelajaran. Yang pertama itu ada Kurdish, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Inggris. Temanya kita lanjutkan hari Senin, latihan berat gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di bab berikutnya. Sudah masuk bab surat Al-Ikhlas ya, bab 4 ya. Pak, kemarin Bapak menjelaskan Al-Falaq, cuman Bapak belum memberikan tugasnya. Nah, untuk Al-Falaq nanti gabung tugasnya di latihan semester. Untuk Al-Ikhlas nanti gabung dengan tugas Qalqalah gitu ya, karena nyambung gitu ya. Al-Ikhlas contohnya dari bacaan Qalqalah gitu. Nah, sekarang kita belajar Al-Ikhlas, cara bacanya dan kandungannya gitu ya. Silakan buka buku paket kalian karena di sini Bapak tidak menyediakan arti. Nah, artinya sudah ada di halaman 35 ya. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, shadaqallahul azim ya. Itu cara bacanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kita artikan ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, satu. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu setara dengan dia. Nah, kita kaji bersama-sama apa yang dibahas dalam surat Al-Ikhlas ini. Dalam surat Al-Ikhlas ini ya, kita mengesahkan Allah. Kita meyakini dalam hati kita. Kalau di situ katakanlah Muhammad. Kenapa katakanlah Muhammad? Karena itu diturunkan kepada Muhammad. Apakah surat ini berlaku hanya untuk Nabi Muhammad? Tidak. Ya, katakanlah Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan kepada kita. Kemudian kita baca meyakini qul huwallahu ahad. Katakanlah. Nah, berarti kita mengatakan dalam hati kita Allah itu satu ya. Allah itu Maha Esa, Allahus samad ya. Kemudian kita itu hanya meminta kepada Allah ya. Tidak ada yang berhak kita pinta selain Allah. Kita meminta kesehatan kepada Allah, kita meminta rezeki kepada Allah, kita meminta dilancarkan segala urusan kepada Allah. Jangan pernah kalian mengharap ya segala sesuatu dari manusia, jangan pernah ya. Boleh kalian minta pertolongan kepada orang lain ya, tapi itu hanya sebagai perantara. Contohnya
kalian sedang tidak memegang uang, ya, kemudian kalian ingin membeli sesuatu yang sangat dibutuhkan, kemudian kalian minta kepada Allah, wahai ya Allah, berikanlah kemurahan rizkimu kepada kami, kepada saya, agar saya bisa membeli sesuatu yang saya butuhkan itu. Dari manapun rezekimu akan saya terima. Nah, kemudian kalian bertemu dengan teman kamu, ya, kemudian kamu bertanya, "Hei Ahmad, kamu punya uang gak? Saya pinjem. Nanti kalau saya udah punya, udah gajian, saya balikin ke kamu," gitu. "Alhamdulillah Muhammad, saya punya." "Nah, kamu butuh berapa Muhammad?" "Ya Ahmad, saya butuh 100.000. Nanti saya akan balikin 100.000. "Ya Muhammad, ini uang untukmu, kamu jaga baik-baik," gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untukmu. Nah, itu salah satu pertolongan dari Allah, perantara teman-teman kalian, perantara manusia, gitu ya. Bukan berarti kamu minta kepada Allah, Allah akan turunkan hujan uang, bukan ya. Tapi kita juga harus berusaha, ya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, kalau kemarin orang bangsa Arab zaman jahiliyah menyembah malaikat, katanya itu anak Allah, gitu ya, katanya itu adalah anak sesembahan, gitu ya. Nah, itu salah, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah itu tidak mempunyai bapak, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai anak, ya. Kemudian kalau maaf ya, kalau orang kafir, ya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, gitu ya, Tuhan Anak, gitu ya. Itu salah, benar-benar salah, ya. Kalau kalian mengatakan seperti itu, memang tidak boleh, ya. Itu akan musyrik, akan keluar dari Islam, ya. Kalian itu juga disebut sebagai dengan orang yang syirik, ya. Orang yang syirik menyekutukan Allah, tidak boleh. Orang yang syirik itu orang yang menyekutukan Allah, orang yang menduakan Allah, orang yang meminta pertolongan kepada selain Allah, gitu ya. Oke, kemudian ulam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, dengan Allah. Tidak ada sesuatu. Sekaya-kayanya manusia lebih kaya Allah. Sehebat-hebatnya manusia lebih hebat Allah. Sepintar-pintarnya manusia lebih pintar Allah. Secerdas-cerdasnya manusia lebih cerdas Allah. Seberapa hebat kekuasaan kalian di dunia, seberapa besar jabatan kalian di dunia, itu hanya titipan Allah. Karena Allah yang lebih besar, Allah yang lebih mempunyai kerajaan, mempunyai jabatan tinggi daripada kita, ya. Jadi meskipun orang itu pintar, ya, ada orang alim, ya, biasanya orang alim, kemudian dia pintar, ayo kita ke sana, kita minta pertolongan kepada dia agar kita juga diberikan kekayaan, gitu. Itu tidak boleh, karena tidak ada yang setara dengan Allah, ya. Semuanya rezeki itu dari Allah, bukan dia yang ngasih, ya. Kalau memang dia ngasih sesuatu, contohnya cincin, gitu ya. Nah, dia ngasih cincin, katanya mempunyai kekuatan, ya. Kemudian dia rezekinya lancar. Nah, artinya bisa jadi Allah itu murka kepada dia. Allah itu memberikan memang rezeki yang banyak kepada dia agar dia semakin lupa kepada Allah, ya. Jangan senang kalau kalian dapat uang banyak dengan cara yang salah. Bisa jadi itu memang Allah itu murka sudah, gitu ya. Biarkan saja dia senang di dunia, biar nanti di akhirat kami siksa, gitu ya. Nah, jadi kalian jangan sampai syirik kepada Allah, ya. Menduakan Allah itu salah satu pokok pembahasan dalam surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian kandungannya itu, Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat, ya. Sudah ya pembahasannya tadi sudah. Sekarang masuk kandungannya, terdiri dari 4 ayat. Kemudian di surat ke-112, surat yang ada dalam Al-Quran itu berdasarkan penghitungan para ulama itu 114, gitu ya. Kemudian Al-Ikhlas ini surat ke-112, gitu. Nah,
Itu saja untuk pembelajaran Al-Ikhlas. Silahkan kalian tulis ini ya sebagai latihan kalian nulis Arab gitu ya, yang betul nulisnya ya. Kemudian tugasnya nanti menyusul bersamaan dengan qalqalah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang Bapak jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.